Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya Ivon, untuk mata kuliah ekopariwisata ini, karena materinya sedikit, saya rangkum saja ya jadi satu, yaitu pertemuan 9 sampai 11 ya. Dan semoga Ivon di sana itu bisa belajar dengan baik, kemudian kerja dan baik, banyak uangnya, dan juga segera pulang ya untuk segera menuntaskan kewajibannya, baik itu kewajiban administrasi dan kuliahnya, supaya nanti bisa menyandang gelar S1 Biologi SSI. Nanti bisa kerja lagi, entah jadi TKI ataupun kerja di Indonesia itu dengan gelar sarjana sains. Baik, untuk pertemuan 9 ini kita akan bahas mengenai produk wisata. Produk wisata ini di sini dijelaskan produk pariwisata dibandingkan dengan jenis-jenis produk barang dan jasa lainnya itu memiliki ciri yang berbeda, dan untuk memahami bentuk serta wujud dari produk pariwisata di sini akan diberikan suatu pengertian produk pariwisata yang dikemukakan oleh para ahli mengenai ini ekopariwisata. Yang pertama itu ada Burkhardt dan Medlik, yaitu produk pariwisata dapat merupakan suatu susunan produk yang terpadu yang terdiri dari objek dan daya tarik wisata, transportasi, akomodasi, dan hiburan, di mana tiap unsur produk pariwisata ini dipersiapkan oleh masing-masing perusahaan dan ditawarkan secara terpisah kepada konsumen, baik itu wisatawan ataupun turis. Kemudian Medlik dan Middleton mendefinisikan produk pariwisata ini terdiri dari bermacam-macam unsur yang merupakan paket yang satu sama lainnya tidak terpisahkan serta memenuhi kebutuhan wisatawan sejak meninggalkan tempat tinggalnya sampai ke tempat tujuannya dan akhirnya kembali lagi ke tempat asalnya. Jadi produk wisata itu suatu paket perjalanan gitu. Paket perjalanan dengan kebutuhan wisatawan, baik itu dari tempat tinggalnya menuju ke tempat tujuan dan akhirnya kembali lagi. Kemudian unsur produk, berdasarkan kedua pengertian ini maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 unsur yang membentuk produk pariwisata, yaitu ada daya tarik dari destinasi, fasilitas dari destinasi, dan kemudahan dari destinasi. Untuk unsur produk wisata, selanjutnya ketiga unsur tersebut akan menyatu dan menghasilkan citra terhadap suatu destinasi, apakah destinasinya itu buruk ataupun baik. Berikut ini terdapat sejumlah 6 unsur produk pariwisata yang membentuk paket pariwisata terpadu yang diuraikan berdasarkan kebutuhan wisatawan. Antara lain itu ada objek dan daya tarik wisata. Jadi di situ ada semacam apa sih yang membuat wisatawan di sana itu tertarik, apakah dari alamnya, makanannya, budayanya, atau hal lainnya. Kemudian juga ada jasa travel agent dan tour operator. Jadi ada agen perjalanan dari tempat tinggal menuju ke tempat tujuan sampai kembali lagi. Juga ada jasa perusahaan angkutan, misalnya angkutan yang ada di tempat wisata itu sudah bekerja sama itu untuk mengantarkan wisatawan. Kemudian juga ada jasa pelayanan akomodasi, baik ini akomodasi dari tempat tinggal, kemudian jasa pengantaran, kemudian juga restoran, rekreasi, dan juga hiburan. Juga ada jasa souvenir, jadi di sana akan langsung tertuju ke tempat-tempat cenderamata untuk sebagai ini ya, kenangan itu dari suatu perjalanan. Dan juga ada jasa perusahaan pendukung. Untuk jasa perusahaan pendukung ini bisa saja dia itu mendukung bagaimana supaya kebutuhan wisatawan itu semuanya bisa terpenuhi. Jika hal-hal yang diperlukan dalam paket itu masih belum ada. Memahami produk pariwisata ini secara mendalam dapat dilakukan terlebih dahulu. Memahami ciri-ciri produk pariwisata antara lain
tidak dapat dipindahkan, kemudian tidak memerlukan perantara untuk mencapai kepuasan, tidak dapat ditimbun atau disimpan, sangat dipengaruhi oleh faktor non-ekonomis, tidak dapat dicoba ataupun dicicipi, sangat tergantung pada faktor manusia, memiliki tingkat resiko yang tinggi dalam hal investasi, tidak memiliki standar atau ukuran yang objektif dalam menilai tingkat mutu produk. Jadi ini ciri-ciri dari produk wisata. Dia tidak bisa dipindahkan karena tepatnya destinasinya di situ, kecuali buka cabang, tidak memerlukan perantara untuk mencapai kepuasan. Jadi di sana itu tidak ada perantara. Bagaimana puas apa tidak, mungkin hanya suatu saran ya yang ditulis di buku tamu itu kalau pas mereka pulang. Kemudian juga tidak dapat ditimbun atau disimpan karena pasti akan dikelola terus menerus itu untuk diperjualbelikan, misalnya untuk produk-produknya di sana ya nanti terjual habis baru nanti ada lagi. Kemudian juga dipengaruhi oleh faktor non ekonomis, berarti ini bukan tentang keuntungan ya, mungkin jasa-jasa lainnya juga tidak dapat dicoba atau dicicipi karena ini suatu perjalanan, tergantung pada faktor manusia apakah akan ke sana atau tidak, juga tergantung dari pengelolanya itu untuk mengelola wisatawan. Juga ada tingkat resiko, misalnya sepi dari pengunjung karena bukan ini ya masa liburan. Kalau masa liburan pasti melonjak gitu. Juga tidak ada standar atau ukuran objektif dalam menilai tingkat mutu produk. Karena ini bisa saja di sana itu mungkin di sana mungkin lebih enak atau tidak mungkin dari makanannya itu, tapi harganya ya tentunya mahal ya di objek wisata. Produk wisata ini merupakan rangkaian dari berbagai jasa yang saling terkait, yaitu jasa yang dihasilkan dari berbagai perusahaan, segi ekonomis, jasa masyarakat, segi sosial, dan jasa alam. Jadi produk wisata itu ada berbagai rangkaian jasa itu ya, bisa dari hal ekonomis, mungkin dari jasa ini ya, mungkin tentang kuliner dan lainnya. Jasa masyarakat itu mungkin dari segi sosial, dari kehidupan sosial budaya, juga jasa alam yang menyediakan keindahan. Kemudian menurut Suswantoro, ini pada hakikatnya pengertian produk wisata adalah keseluruhan pelayanan yang diperoleh dan dirasakan atau dinikmati wisatawan semenjak ia meninggalkan tempat tinggalnya sampai ke daerah tujuan wisata yang dipilihnya dan sampai kembali ke rumah di mana ia berangkat semula. Jadi itu pengertiannya dari produk wisata ataupun paket perjalanan itu ya. Itu adalah keseluruhan pelayanan yang diperoleh dari wisatawan semenjak dia itu dari rumah, kemudian dalam perjalanan ke tempat wisata, kemudian kembali lagi ke rumahnya. Produk wisata ini sebagai salah satu objek penawaran dalam pemasaran pariwisata memiliki unsur-unsur utama yang terdiri dari 3 bagian. Ada daya tarik daerah tujuan wisata, termasuk di dalamnya citra yang dibayangkan oleh wisatawan. Jadi di situ ada semacam hal yang menarik gitu. Kenapa ke tempat tujuan wisata? Kalau tidak menarik, tentunya tidak dikunjungi. Kecuali kalau pengelolanya itu mengembangkan dari tempat wisatanya sehingga banyak yang akan berkunjung. Kemudian juga fasilitas yang dimiliki daerah tujuan wisata meliputi akomodasi, usaha pengelolaan makanan, parkir, transportasi, rekreasi, dan lainnya. Ini penting karena kalau fasilitasnya lengkap, otomatis banyak yang akan berkunjung ke sana. Jadi setiap wisatawan itu ataupun setiap orang manusia itu pasti memiliki kepentingannya masing-masing gitu untuk ke tempat tujuan wisata. Apakah wisatawan yang sekedarnya ke sana ke kampung dengan menerima fasilitas yang memadai tetapi secukupnya itu yang ada di sana, ataupun fasilitas yang lengkap yang disediakan oleh tempat wisata. Kemudian juga kemudahan untuk mencapai daerah tujuan wisata tersebut. Nah, ini sama seperti poin 2.
Jadi wisatawan itu ada yang sekiranya kalau secara normalnya ya pasti mereka pasti ini ya berpikiran untuk mencapai wisatawan itu terjangkau lah gitu, tidak menyulitkan sehingga nanti dalam perjalanan itu menyenangkan, ataupun ada yang punya apa ya mungkin jiwa adrenalin yang tinggi misalnya ke tempat pendakian ataupun lainnya gitu, sehingga itu menjadi daya tarik gitu bagi wisatawan pendaki. Kemudian menurut Mason dan Purwanto itu telah membuat rumusan tentang komponen-komponen produk wisata, yaitu atraksi, yaitu daya tarik wisata baik alam, budaya maupun buatan manusia seperti festival ataupun pentas seni. Kemudian ada aksesibilitas, kemudahan dalam memperoleh atau mencapai tujuan wisata seperti organisasi kepariwisataan travel agent. Kemudian ada amenities, yaitu fasilitas untuk memperoleh kesenangan. Dalam hal ini dapat berbentuk akomodasi, kebersihan, dan keramah tamahan. Kemudian ada networking, jaringan kerjasama yang berkaitan dengan produk yang ditawarkan baik itu skala lokal, nasional maupun internasional. Untuk pengertiannya, produk wisata ini merupakan sesuatu yang dapat ditawarkan kepada wisatawan untuk mengunjungi sebuah daerah tujuan wisata. Produk wisata ini berupa alam, budaya, serta hasil kerajinan masyarakat. Ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli terhadap pengertian produk wisata. Di antaranya menurut Goodell, produk wisata ini dimulai dari ketersediaan sumber yang berwujud tangible hingga tak berwujud, dan secara totalitas lebih condong kepada kategori jasa yang tak berwujud. Kemudian menurut Bundar Halden, produk wisata ini dinyatakan sebagai segala sesuatu yang dapat dijual dan diproduksi dengan menggabungkan faktor produksi, konsumen yang tertarik pada tempat yang menarik, kebudayaan asli, dan festival kebudayaan. Jadi ada yang bermacam-macam ya. Ada yang sumber yang berwujud sampai yang tak berwujud itu, ataupun kepada jasa yang tak berwujud. Entah itu apa ya, wisatawan yang bagaimana, apakah wisatawan yang tujuannya healing dengan apa ya mungkin terapi kayak semacam ini ya mungkin apa ya semacam healing mungkin yang ada pelatihnya gitu. Kemudian juga ini juga ada faktor produksi, mungkin di sana itu produk wisata yang tujuannya itu untuk mengetahui itu asal mula terjadinya produksi dari produk gitu sampai menjadi suatu produk. Kemudian yang tertarik pada tempat yang menarik, dan ini juga jelas kebudayaan aslinya seperti apa, dan festival kebudayaan. Kemudian menurut Kotler dan Armstrong, produk wisata itu sebagai sesuatu yang ditawarkan kepada konsumen atau pangsa pasar untuk memuaskan kemauan dan keinginan, termasuk di dalam objek fisik, layanan, SDM yang terlibat dalam organisasi, dan terobosan ataupun ide yang baru. Jadi ini semacam ini ya, produk wisata itu yang fokusnya itu ke arah fisiknya seperti apa gitu, maksudnya fisik dari wisatawannya, kemudian layanannya seperti apa, kemudian SDM yang terlibat itu bagaimana, ataupun ide-ide baru dalam wisata tersebut. Kemudian menurut Suwantoro berpendapat produk wisata ini merupakan keseluruhan pelayanan yang diperoleh dan dirasakan atau dinikmati wisatawan sejak ia meninggalkan tempat tinggalnya sampai ke tempat tujuan yang dipilih dan kembali lagi ke rumah tempat ia berangkat semula. Jadi ini pengertian yang tadi ya. Kemudian menurut Bukat dan Medlik, produk wisata ini sebagai susunan produk yang terpadu. Ada objek wisatanya itu di mana, maksudnya itu tempat destinasinya. Kemudian ada atraksi wisata seperti apa, jasa transportasinya, akomodasi mungkin tempat penginapan dan lainnya, dan hiburan, di mana tiap unsur itu dipersiapkan oleh masing-masing perusahaan dan ditawarkan secara terpisah. Artinya kalau ditawarkan secara terpisah, otomatis itu pembiayaannya itu tidak include ya, tidak satu paket itu, tapi mereka sudah kerjasama itu.
Nah, dari beberapa pengertian di atas dapat dikatakan bahwa produk wisata ini merupakan pelayanan yang dinikmati oleh wisatawan dari tempat asal di daerah tujuan wisata sampai kembali ke rumah, yang ditunjang oleh atraksi wisata, fasilitas dan layanan, harga produk, aksesibilitas pendukung yang dapat mempermudah kegiatan perjalanan wisata. Kemudian daya tarik wisata ini sejatinya merupakan kata lain dari objek wisata, namun sudah ada peraturan pemerintah yang dahulu itu tahun 2009, kata objek wisata itu sudah tidak relevan dan akhirnya diganti dengan kata daya tarik wisata. Ini untuk mengetahui apa arti dan makna dari daya tarik wisata, di bawah ini ada beberapa definisi dan pengertian mengenai daya tarik wisata menurut beberapa ahli. Yang pertama, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009, daya tarik wisata ini dijelaskan sebagai segala sesuatu yang memiliki keunikan, kemudahan, dan nilai berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran ataupun kunjungan wisatawan. Oke, dari sini bisa dipahami itu jadi daya tarik wisata itu ada keunikannya sehingga membedakan dari tempat wisata yang lain. Akses kemudahnya itu seperti apa yang bisa dijangkau supaya bisa ke sana dan pulang kembali. Kemudian ada nilai-nilai yang terkandung itu, baik itu nilai ekonomis, eksotis dan lainnya itu, sehingga di sana itu menjadi daya tariknya. Ataupun juga ada budaya aslinya seperti apa, ataupun hasil karya kreatif manusia itu sehingga akan menarik wisatawan. Kemudian menurut Ayoti dalam bukunya Pengantar Ilmu Pariwisata tahun 85 ini menyatakan bahwa daya tarik wisata atau tourist attraction, istilah yang lebih sering digunakan yaitu segala sesuatu yang menjadi daya tarik bagi orang untuk mengunjungi daerah tertentu. Jadi daerah tertentu itu akan dikunjungi kalau memiliki daya tarik. Kemudian menurut Yoman S. Pandit dalam bukunya Ilmu Pariwisata tahun 94 mendefinisikan daya tarik wisata sebagai segala sesuatu yang menarik dan bernilai untuk dikunjungi dan dilihat. Sama seperti sebelumnya, jadi ada sesuatu hal yang menarik untuk dikunjungi. Kemudian dari pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa daya tarik wisata ini adalah segala sesuatu yang mempunyai daya tarik, keunikan dan nilai tinggi menjadi tujuan wisatawan datang ke suatu daerah tertentu. Kemudian ada agrowisata. Agro itu dari pertanian, wisata itu tempat tujuan ya. Jadi kalau digabung itu adalah wisatawan berbasis pertanian. Agrowisata ini adalah berwisata ke daerah pertanian. Pertanian dalam arti luas mencakup pertanian rakyat, perkebunan, peternakan, dan perikanan menurut Sudiasa. Kalau tidak salah ya, kalau di daerah Malang itu ada taman ini ya, bunga krisan. Jadi itu bisa dilihat itu bagaimana cara membudidayakan tanaman bunga krisan. Biasanya bunga ini bisa lebih saja itu membutuhkan panjang hari yang lebih panjang gitu daripada tanaman lainnya. Ataupun kalau misalnya kalau tidak salah ya ke Jogja itu ada semacam tempat wisata yang menyediakan di situ itu semacam plasma nutfa tempat berkumpulnya bibit-bibit pisang yang ada di Indonesia. Jadi bisa mengenal itu berbagai macam jenis pisang yang ada di Indonesia. Kemudian pengembangan agrowisata atau desa wisata ini akan membangun komunikasi yang intensif antara petani dengan wisatawan. Harapannya petani ini bisa lebih kreatif mengelola taninya sehingga akan menghasilkan produk yang menyentuh hati wisatawan. Bila hasil pertanian baik itu buah, sayur, bunga, daging, ikan bisa diserap oleh hotel dan restoran, otomatis harga yang ditawarkan akan memadai dan akan membantu peningkatan pendapatan pertanian. Kemudian menurut Yoti ini dalam bukunya Ekowisata, Pariwisata Berwawasan Lingkungan Hidup mengatakan bahwa agrowisata merupakan salah satu alternatif potensial untuk dikembangkan di desa. Kemudian batasan mengenai agrowisata dinyatakan bahwa agrowisata ini adalah jenis pariwisata yang khusus
menjadikan hasil pertanian, peternakan, perkebunan sebagai daya tarik bagi wisatawan. Kemudian menurut R.S. Damarjati dalam bukunya Istilah-istilah Dunia Pariwisata mengatakan bahwa yang dimaksud dengan agrowisata adalah wisata pertanian dengan objek kunjungan daerah pertanian atau perkebunan yang sifatnya khas, jadi itu memiliki ciri tersendiri yang telah dikembangkan sedemikian rupa, menimbulkan motivasi dan daya tarik bagi wisatawan untuk mengunjunginya. Aspek itu antara lain tanaman yang khas, cara budidaya dan pengelolaan produknya, penggunaan teknik dan teknologi, aspek kesejarahannya, lingkungan alam dan juga sosial budaya yang ada di sekelilingnya. Oke, itu pertemuan ke-9. Sekarang kita akan menuju ke pertemuan ke-10 ya. Sebentar. Untuk pertemuan 10 ini kita pokok bahasanya mengenai pemanduan wisatawan di kawasan agrowisata. Jadi ini semacam pemandu wisata, perannya itu seperti apa yang ada di kawasan agrowisata. Nah, di sini itu di slide pertama itu ada standar operating procedure SOP pemanduan wisatawan di kawasan agrowisata. Jadi penting sekali untuk mengetahui SOP-nya bagaimana dan apa yang dijelaskan oleh pemandu wisata, sehingga kita ini dalam tempat wisata itu kita tidak begitu terlalu melebar gitu untuk kita terlalu seenaknya gitu ke wisata. Pasti ada hal-hal yang tertentu yang akan dilakukan supaya kita itu bisa nyaman, selamat, dan juga bisa kembali ke tempat tujuan. Kalau misalnya di situ ada hal-hal yang perlu dipatuhi. Nah, ini di slide kedua itu jika misalnya di sini ada wisatawan untuk perlombaan suatu, misalnya di sini disebutkan layang-layang ya, layang-layang yang ukurannya besar. Kalau dia itu tidak mematuhi SOP yang ada, misalnya itu dia itu bisa celaka itu. Jadi kalaupun itu layang-layangnya itu akan jatuh, otomatis itu dari pemandu wisatanya itu sudah dihimbau terlebih dahulu tuh bagaimana caranya dia itu bisa selamat itu. Nah, kalau tidak ya seperti ini akhirnya itu. Meskipun itu layang-layang itu menyenangkan, kalau dia itu terjadi suatu kecelakaan dan akhirnya menimpa pada orangnya sendiri ataupun lain, otomatis akan meninggalkan kesan bahwa ini tidak akan dilakukan lagi itu, tidak menarik gitu, sehingga akhirnya akan sepi untuk wisatawan ini. Nah, ini ada istilah layang-layang dan akhirnya jiwa melayang jika tidak melakukan SOP yang diterapkan. Ini ada standar operating procedure SOP. Definisinya adalah panduan yang menjelaskan tentang bagaimana proses kegiatan itu akan dilaksanakan untuk mencapai manfaat maksimal dengan resiko seminimal mungkin. SOP pemanduan wisatawan di kawasan agrowisata ini adalah panduan yang menjelaskan tentang cara pelaksanaan kegiatan pemanduan wisatawan di kawasan agrowisata dengan tujuan untuk memberi kepuasan rekreasi bagi wisatawan, manfaat ekonomi bagi pelaku pariwisata, konservasi lingkungan. Jadi di situ ada, selain dia itu memberikan kepuasan rekreasi bagi wisatawan, ada manfaat ekonominya bagi pelaku pariwisata itu, misalnya dia itu dengan adanya mematuhi peraturan SOP ini, kemudian dengan penjelasan pemandu wisata itu juga berperan penting itu untuk meningkatkan ekonomi yang ada di wisatawan itu. Kemudian juga
ada jasa konservasi lingkungan. Jadi bila pemandu wisatanya itu cerdas, otomatis itu akan menarik investor itu dari wisatawan untuk menyumbangkan dananya supaya terjadi pelestarian lingkungan. Juga ada revitalisasi kebudayaan secara maksimal dan keberlanjutan. Jadi di situ juga ada investor mungkin akan menyumbangkan bagaimana caranya budaya itu tetap ada, lestari, dan juga bisa berkembang. SOP pemanduan wisatawan di kawasan agrowisata ini memuat tentang standar pelayanan pemandu terhadap wisatawan, diantaranya materi apa yang perlu disampaikan dan sirkulasi kunjungan wisatawan di dalam kawasan agrowisata. Prasyarat pemandu wisatawan agrowisata memiliki kompetensi yang tersertifikasi yang dibuktikan dengan sertifikat pemandu agrowisata. Jadi untuk pemandu wisatawan di agrowisata ini tentu dia itu sudah ikuti kompetensi, bagaimana caranya dia itu sudah ada sertifikat itu, jadi resmi itu. Kemudian penyusunan SOP agrowisata skala besar. Agrowisata ini pariwisata berbasis agroindustri sebagai daya tarik utama. Kemudian di sini ada identifikasi jenis-jenis atraksi atau kegiatan wisata dalam kawasan agrowisata. Itu ada trekking, cycling, beach wetting, ada fishing dan lain-lainnya. Masing-masing jenis ini kegiatan harus ada SOP-nya tersendiri. Jadi mungkin ada wisatawan untuk memancing, kemudian melihat burung, kemudian cycling ataupun trekking itu untuk alur pendakian, itu pasti ada aturan yang dipatuhi. Kemudian prosedur umum pemanduan wisatawan dalam kawasan agrowisata skala kecil. Yang pertama dilakukan oleh pemandu wisata, misalnya menyambut dan memberi selamat datang kepada pengunjung serta memperkenalkan diri sebagai pemandu agrowisata. Kedua, memberikan penjelasan umum tentang keberadaan agrowisata secara umum, keunikan yang dimiliki, dan jenis pelayanan yang ditawarkan. Yang ketiga, memandu wisatawan menyaksikan keberadaan daya tarik agrowisata sambil memberikan penjelasan mengenai keunggulan ataupun keunikan daya tarik yang dimiliki, serta memberikan penjelasan terhadap berbagai pertanyaan yang diajukan oleh wisatawan. Yang keempat, menawarkan kepada wisatawan untuk terlibat dalam aktivitas ataupun atraksi di dalam kawasan agrowisata. Nah, itu misalnya itu bisa dilihat itu ya. Jadi bule-bule itu selain diajak berjalan, juga mungkin itu ya, kalau misalnya di tempat-tempat rumah yang jadul, kuno, mereka juga dilibatkan itu bagaimana cara menggunakan peralatan itu, baik itu memasak dan lainnya. Yang kelima itu memperkenalkan kepada wisatawan berbagai tester produk agrowisata, baik itu produk minuman, makanan, aromaterapi dan sebagainya, untuk mempersilakan wisatawan untuk mencoba produk yang diminati. Kemudian yang keenam, menawarkan kepada wisatawan beraneka jenis produk agrowisata yang tersedia di souvenir shop. Jadi mungkin baik itu sebelum pulang ataupun dalam perjalanan itu ya, mereka juga dipandu itu produk-produk yang ada di agrowisata itu untuk membeli produknya, sehingga nanti akan meningkatkan pendapatan ya dari pelaku usaha. Kemudian yang ketujuh, sebelum wisatawan mengakhiri kunjungannya, jangan lupa mintalah komentar mengenai keberadaan daya tarik agrowisata dan kualitas layanan yang diberikan. Ini dapat dilakukan dengan meminta kepada wisatawan untuk menuliskannya pada buku kunjungan ataupun buku tamu. Jadi wisatawan itu ya
Ya, ini pun ini juga penting ini mungkin untuk pengelolaannya. Jadi mungkin di situ sudah ada atau tidak ya. Jadi kalau kita wisatawan kemudian kita berkunjung ke tempat wisata ataupun berkunjung ke toko ataupun jasa pelayanan, mungkin di jasa ini ya, doa mungkin dari segi, mungkin kalau berdoanya di wihara kan dari lilin dan lainnya, itu mungkin itu bisa diberikan buku tamu itu, hal apa sih yang menarik dari tempat yang dikunjungi, kemudian mungkin ada kritik saran yang perlu dilakukan, sehingga nanti itu akan menjadi suatu kumpulan kritik saran untuk mengembangkan itu dari tempat wisatanya. Dan yang ke-8, ucapan terima kasih atas kunjungannya. Jangan lupa mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Sampaikan pula harapan semoga bisa berkunjung kembali di lain kesempatan. Jadi ini semacam apa ya? Semacam ini interaksi yang hangat gitu, supaya nanti itu pasti akan kesana kembali gitu. Kalau misalnya ada keramah tamahan dari pemandu wisata ataupun pengelolanya dan lainnya. Kemudian kode etik yang ada di kegiatan agrowisata ini, pertama itu kode etiknya dia itu terdaftar dan memiliki izin resmi dari lembaga yang berwenang. Untuk ini ya, untuk maksudnya ini untuk pemandu wisatanya nih, dia sudah terdaftar, ada izin resminya. Kemudian yang kedua itu wajib menjaga nama baik organisasi dan mentaati peraturan yang disediakan, bisa memakai seragam standar lapangan, menggunakan perlengkapan standar keamanan, dan mentaati etika pemanduan. Yang ketiga, bertanggung jawab dan harus memperhatikan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan pengunjung selama kegiatan. Yang keempat, wajib menyampaikan peraturan atau tata tertib kegiatan di dalam kawasan. Jadi ini semacam hal umum yang dijelaskan awal gitu, sehingga kenyamanan itu pasti terjadi pada wisatawan. Yang kelima, wajib menyediakan peralatan standar keamanan P3K dalam setiap kegiatan pemanduan. Yang keenam itu pertolongan pertama pada kecelakaan dilakukan oleh interpreter atau petugas di lokasi kejadian, dan bila dipandang perlu akhirnya dirujuk ke rumah sakit. Kemudian yang ketujuh, wajib menyampaikan informasi yang benar kepada pengunjung sesuai pengetahuan. Yang kedelapan, untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam pemanduan, interpreter wajib meningkatkan pengetahuannya tentang materi interpretasi. Jadi untuk meningkatkan kualitas pelayanan ya dalam pemanduan itu, interpreter itu akhirnya juga perlu meningkatkan pengetahuannya, sehingga materi yang tersampaikan itu lebih luas dan lebih lebih menarik untuk diterima oleh wisatawan. Oke, ini pertemuan ke-10. Sekarang kita akan bahas pertemuan ke-11 ya. Sekarang ke pertemuan 11 ini kita akan bahas mengenai kode etik pariwisata dunia. Jadi itu ada kode etik yang secara khusus berada dalam satu tempat tujuan wisatawan ya, dan kode etik yang diterapkan oleh pemandu wisata. Sekarang ini secara globalnya. Sejarah kode etik pariwisata dunia ini, jadi kode etik pariwisata itu ada sejarahnya juga ya, dari organisasi UNWTO ini, United Nations World Tourism Organization. Jadi ada semacam persatuan organisasi pariwisata secara nasional sampai ke dunia, itu adalah salah satu organisasi pariwisata dunia yang dimiliki PBB yang menangani masalah pariwisata. Pada tanggal 1 Oktober 1999 di Santiago, Chile, UNWTO itu telah mengeluarkan prinsip-prinsip pelaksanaan kepariwisataan yang lebih bertanggung jawab. Panduan tersebut bisa dikenal dengan kode etik kepariwisataan.
Apa yang dimaksud dengan kepariwisataan? Pariwisata ini adalah kegiatan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat sehingga membawa berbagai manfaat terhadap masyarakat setempat dan sekitarnya, itu sudah jelas. Jadi akan meningkatkan pendapatan mereka. Tujuannya untuk memajukan kepariwisataan yang bertanggung jawab, berkelanjutan, dan kepariwisataan yang terbuka secara universal. Jadi tujuan pariwisata itu kalau sekarang itu ya lebih mengedepankan jangka panjangnya dibandingkan jangka pendek. Kalau dulu itu kan mungkin pariwisatanya kita hanya datang kemudian kita pulang. Kalau sekarang itu berkelanjutan, bagaimana caranya itu pariwisata itu bisa menjadi hal yang berkelanjutan, kemudian juga di situ juga tetap meningkat gitu dari pariwisatanya, dan juga tidak terjadi kerusakan lingkungan gitu. Kode etik pariwisata ini, yang pertama, kontribusi pariwisata untuk saling pengertian dan saling menghormati antara masyarakat dan wisatawan. Jadi di situ ada pengertian dan saling menghormati antara masyarakat dan wisatawan. Jadi kita itu datang ke tempat wisata tidak seenaknya, dan jika kita seenaknya otomatis kita akan diusir gitu. Kemudian yang kedua, pariwisata sebagai sarana untuk pemenuhan individu dan kolektif. Nah, jadi di sini ada pemenuhan individu jika datang sendiri ataupun kolektif jika bersama rombongan ya. Kemudian pariwisata ini adalah faktor pembangunan yang berkelanjutan. Jadi pasti akan terjadi pembangunan itu untuk meningkatkan pariwisata. Jika dahulu mungkin kita ke tempat wisata misalnya di Selekta Malang, di sana hanya disediakan taman bunga, tapi kalau sekarang itu sudah ada kolam renangnya dan wahana lainnya itu. Kemudian pariwisata ini adalah warisan budaya umat manusia dan berkontribusi pada peningkatannya. Jadi pariwisata ini sudah semacam warisan budaya yang diturunkan dari manusia, dari generasi ke generasi gitu. Jadi itu semacam budaya yang diturunkan supaya terjadi terjadi terus menerus gitu untuk dikunjungi. Kemudian pariwisata ini adalah kegiatan yang memberikan keuntungan bagi negara yang menjadi tuan rumah dan masyarakatnya. Jadi pariwisata ini ada semacam pajak itu ya. Jadi bukan hanya pajak rumah, ada pajak pembangunan dan lainnya yang akan akhirnya menjadi visa dan pendapatan bagi negara. Kemudian juga ada kewajiban para stakeholder dalam pengembangan pariwisata. Jadi di sini ada semacam investor yang menanamkan modalnya dan ataupun sahamnya sehingga itu terjadi pengembangan pariwisata, bisa secara individu ataupun kolektif gitu. Kemudian juga hak atas pariwisata baik individu ataupun kolektif. Kemudian kebebasan pergerakan wisatawan, ini akan dijelaskan itu mengenai aturan-aturan bagaimana wisatawan itu bisa bergerak bebas ataupun tidak kepada tempat yang bisa dijangkau ataupun dikunjungi ataupun tidak. Mungkin ada larangan-larangan tertentu, atau misalnya ke tempat-tempat yang hal mistis gitu, jadi kita hanya sampai pada batas tertentu saja itu. Kemudian hak-hak pekerja dan pengusaha di industri pariwisata ini diatur sendiri oleh tempat wisatanya. Kemudian penerapan prinsip-prinsip kode etik global untuk pariwisata. Ini prinsip kode etik global ini tentunya mencakup keseluruhan yang ada di dunia itu, jadi akan diterapkan. Kemudian kode etik pariwisata itu yang pertama, ada kontribusi pariwisata untuk saling pengertian dan saling menghormati antara masyarakat dan wisatawan. Yang di situ ada gambaran itu misalnya tangan itu ya tidak, di sini itu bisa saling pengertian gitu, tidak membedakan dari syara ya, dari warna kulit dan lainnya, itu saling menghargai gitu. Dan juga ada misalnya di sini ada semacam simbol halal, jadi di situ ada mungkin produk-produk yang sekiranya halal yang kita bisa jangkau untuk dibeli. Kemudian yang kedua itu pariwisata sebagai sarana untuk pemenuhan individu, baik itu individu ataupun kolektif. Di situ bisa dilihat itu ada gambaran. Di situ ada pasar sayuran yang di perahu itu
Mungkin kalau di sini tidak ada ya, itu jarang, nggak pernah. Kalau di sana mungkin ada, jadi itu semacam daya tarik tertentu. Ataupun di gambar kiri itu ada semacam market gitu di situ. Marketnya itu berbagai macam itu dari cindera matanya. Yang ketiga, pariwisata adalah faktor pembangunan berkelanjutan. Nah, di sini itu dijelaskan, itu ada gambaran, ada pembangunan, ada lingkungan, kemudian lainnya itu maksudnya supaya di sini memperhatikan mengenai AMDAL-nya, analisis mengenai dampak lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan ataupun pembangunan pariwisata sehingga tidak merusak, kemudian diterima oleh masyarakat, dan di situ akan terjadi peningkatan pariwisata. Yang keempat, pariwisata adalah warisan budaya umat manusia dan berkontribusi pada peningkatannya. Jadi di sini ada pariwisata yang menjadi hal apa yang menjadi budaya umat manusia, baik itu dari faktor ini ya, mungkin ya kegiatan budaya yang ada di suatu tempat asli dan tetap dilestarikan, ataupun hal-hal lain itu yang menjadi daya tarik sehingga itu akan terus menerus, itu akan diteruskan kepada generasi ke generasi, dan akhirnya kontribusinya otomatis akan selalu menciptakan lapangan kerja bagi pelaku usaha ataupun orang-orang publik yang bekerja di tempat wisata tersebut. Yang kelima, pariwisata adalah kegiatan yang memberikan keuntungan bagi negara yang menjadi tuan rumah dan masyarakatnya. Otomatis ya, jadi semacam tempat kegiatan apapun juga pasti ada pajaknya itu yang akan dibayarkan kepada negara, sehingga dari pajak itulah negara itu mendapatkan pendapatan yang banyak juga. Yang keenam, kewajiban para stakeholder dalam pengembangan pariwisata. Di sini itu dijelaskan, itu para stakeholder bukan hanya dari pemerintah saja, tapi dari sektor pelaku usaha, pengusaha yang sekiranya dia itu secara individu ataupun kolektif untuk mengembangkan pariwisata. Yang ketujuh, itu hak atas pariwisata baik itu individu yang dimiliki satu orang ataupun secara kolektif. Dari mungkin pelaku usaha, dia itu ada investor untuk menanamkan saham atau modalnya. Dan juga ada kebebasan pergerakan wisatawan. Jadi di sini akan dipandu oleh pemandu hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan di tempat wisata. Yang kesembilan, hak-hak pekerja dan pengusaha di industri pariwisata. Di situ jadi ada semacam jasa-jasa yang akan dilakukan oleh hak pekerjanya, baik itu mungkin jasa pemanduan ataupun jasa dagang di sana, pasti itu diberikan semacam hak kepada pekerja itu, ataupun misalnya pedagang asongan yang boleh masuk, tapi mereka juga tentunya otomatis bayar pajak gitu kepada tempat pariwisata. Yang ke-10 itu penerapan prinsip-prinsip kode etik global untuk pariwisata. Jadi di pariwisata itu pasti ada prinsip kode etik secara global yang diterapkan di dunia itu, baik dari pekerjanya, kemudian ada stakeholder, ada ini human right, artinya di situ ada semacam undang-undangnya, ada lingkungan, ada public policy, itu mungkin hak menyuarakan suara, kemudian ada pertumbuhan secara inklusif, ada customer, konsumen, dan etik ataupun siklus kehidupan. Akhirnya terjadi semacam kode etik secara global untuk wisatawan. Kesimpulannya, untuk mewujudkan pariwisata yang berkualitas, setiap usaha jasa pariwisata itu harus memenuhi standar dan memiliki sertifikasi baik itu secara nasional maupun internasional, karena pariwisata itu bersifat global. Pengaturan tentang standarisasi dan sertifikasi usaha jasa pariwisata secara internasional tidak ada aturan yang mengatur secara khusus, namun dengan adanya organisasi pariwisata secara internasional, salah satunya WTO, World Trade Organization, yang mewajibkan seluruh negara anggotanya akhirnya mematuhi kode etik pariwisata secara dunia. Jadi kalau kode etik ini diterapkan, otomatis pariwisata itu akan berjalan dengan baik. Oke, Ivon, ini pertemuan 9, 10, dan 11 ya. Jadi saya sudah menuntaskan untuk 3 pertemuan ke depan itu, minggu ke depan gitu. Jadi nanti event ini bisa diikuti hal-hal apa dari
materi yang saya sampaikan. Jika ada yang kurang jelas, nanti bisa bertanya langsung kepada saya gitu. Baik itu by WA atau telepon ataupun di classroom gitu ya. Oke, Ivon, semoga bekerjanya sebagai pemandu wisata di luar Indonesia berjalan lancar dan cepat pulang dan bisa menuntaskan kewajibannya untuk menyelesaikan kuliahnya dan menyandang gelar sarjana sains. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.